Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menyambut seruannya, melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang keutamaan ilmu agama yang kami ambil dari kitab Al-Ilmi yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, innal abida haqqan walladhi ya'budu rabbahu ala basirah wa yatabayyanu lahul haqq wa hadhihi sabilun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yusuf, surat Yusuf ayat 108. Syekh Utsaimin mengatakan, innal abida haqqan, sesungguhnya seorang hamba ya yang sebenar-benar hamba ya, sesungguhnya seorang hamba yang sebenar-benarnya ya, hamba yang sebenar-benarnya ya. Siapakah itu hamba yang sebenar-benarnya? Walladhi ya'budu rabbahu ala basirah, dialah yang beribadah kepada Tuhannya, dialah yang menyembah Rabbnya atau beribadah kepada Rabbnya, sang penciptanya, ala basirah, di atas ilmu. Ya, artinya berdasarkan ilmu. Dia beribadah itu berdasarkan ilmu, bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi berdasarkan ilmu. Sebagai contoh misalnya, kenapa kita sholat, kenapa kita puasa, kenapa kita berzakat, kenapa kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita sebagai seorang hamba yang sebenar-benarnya, maka kita melaksanakan semua ibadah itu berdasarkan ilmu,
Berdasarkan ilmu artinya bukan asal-asalan. Iya, bukan karena ikut-ikutan, bukan hanya kebiasaan, bukan karena sekedar apa namanya, karena orang tua kita kerjakan, kita juga ikut mengerjakan. Tapi kita mengerjakannya tahu, oh kita kerjakan ini karena ini perintah Allah dan Rasulnya, itu maksudnya. Sebentar ini akan saya sebutkan, nanti beliau memberikan contoh. Syekh penulis buku ini memberikan contoh kepada kita bahwasanya ibadah apa saja yang kita kerjakan itu harus didasari di atas ilmu. Barulah kita dikatakan sebagai seorang hamba yang sebenar-benar hamba. Bukan cuma hamba yang cuma sekedar melaksanakan saja. Iya, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban ibadah itu. Tetapi kita beribadah itu berdasarkan landasan ilmu. Ya kan, kalau itu orang-orang musyrik itu Pak, ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Jawabannya, karena orang tua kami lakukan. Kan begitu jawabannya orang-orang musyrik. Iya. Ketika mereka ditanya, kenapa kamu menyembah berhala, patung-patung, dia katakan, iya karena orang tua kami menyembah, berarti ikut-ikutan. Dari ilmunya kan? Dari ilmunya Pak. Ikut-ikutan dia. Dia tidak punya argumen, tidak ada argumennya. Dia katakan, iya karena orang tua saya mengerjakan, saya juga ikut. Akhirnya apa? Karena orang tuanya tersesat, dia juga tersesat. Kalau kita sebagai umat, seorang hamba yang sejati, kita punya landasan. Iya. Kenapa saya beribadah? Nah, ini landasannya. Ya, ini landasannya. Ini ilmunya. Ini dalilnya. Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena ikut-ikutan. Jamaah sekalian. Ini bukan perkataan saya Pak, ini perkataannya ulama. Saya hanya menyampaikan saja kepada kita apa yang ulama tuliskan. Kemudian ala basiratin wa yatabayyana lahul haq, dan kebenaran itu telah nampak di hadapannya. Dia beribadah itu berdasarkan ilmu dan kebenaran telah nampak, artinya tidak lagi keraguan terhadap ibadah yang dikerjakan. Jamaah sekalian, kalau kita sudah beribadah di atas ilmu dan di atas kebenaran yang telah nampak bagi kita, yang tidak lagi keraguan-keraguan di dalamnya, maka wahadihi sabilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, apa jalannya Nabi? Ini Pak. Silakan kita buka surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili. Katakanlah ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah jalanku. Apa jalan Rasulullah SAW? Jamaah sekalian, ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Jalannya Nabi Pak, jalannya Rasulullah SAW. Apa?
Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu yang benar. Kata ulama jamaah sekalian, jika sekiranya jalan Nabi adalah mengajak orang, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, maka terlebih dahulu dia harus perbaiki dirinya. Kan begitu kan Pak, secara logikanya. Artinya jangan kita ajak orang lalu kita lupakan diri kita. Ya, jangan kita ajak orang lalu kita lupakan diri. Artinya ajak orang tetapi kita tidak mau juga untuk memperbaiki diri kita. Atau jangan juga kita ajak orang tetapi tidak berdasarkan ilmu. Kita ajak orang tetapi tidak berdasarkan ilmu. Jamaah sekalian, sebagai contoh, jangan sampai kita katakan kepada orang, ini wajib kita kerjakan padahal tidak wajib. Ini haram padahal tidak haram. Ya. Ini tidak boleh padahal boleh. Atau sebaliknya. Ini boleh padahal tidak boleh. Ini artinya Pak, kita mengajak orang, melarang orang, menyuruh orang, tetapi tidak berdasarkan ilmu. Berarti itu bukan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian. Jadi jalannya Nabi adalah mengajak orang kepada Allah agar sampai kepada Allah di atas ilmu. Artinya bukan asal-asalan, Pak. Bukan asal-asalan. Iya, bukan hanya permainan perasaan. Agama itu Pak tidak bisa dibangun dari perasaan. Agama tidak dibangun di atas mimpi-mimpi. Agama tidak bisa dibangun di atas logika-logika. Tapi agama ini Pak dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian. Ini menunjukkan bahwasanya kan tentu kan kita Pak semua mengaku sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan? Iya. Karena disebutkan dalam lanjutan ini ayat, ana wa manittaba'ani, saya dan pengikutku kata Nabi. Berarti yang mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah itu adalah tugas Nabi dan pengikut Nabi. Tugas Nabi dan pengikut Nabi. Siapakah pengikut Nabi? Ya, tentu yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, tatkala kita sudah mengaku sebagai pengikut Rasulullah, maka kita harus ambil tanggung jawab ini. Apa tanggung jawabnya? Mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Tentu kebaikan yang dinamakan kebaikan itu Pak, apa yang diridhoi Allah dan Rasulnya itulah kebaikan. Bukan apa yang diridhoi oleh manusia.
Definisi kebaikan adalah apa yang diridhoi Allah dan Rasulnya, bukan apa yang diridhoi oleh manusia. Karena ada saja sesuatu diridhoi oleh manusia, tetapi tidak diridhoi Allah dan Rasulnya, kan? Jamaah sekalian. Iya. Hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi Pak, jadi sekali lagi jamaah sekalian, bukan berarti kita mengajak kepada Allah itu harus banyak sekali kita punya ilmu baru kita mau mengajak orang kepada Allah. Bukan berarti harus kita hafal dulu berapa juz, berapa puluh hadis baru kita mengajak manusia kepada Allah. Karena ini Pak, ini ayat kata ulama tersirat. Sebagaimana saya katakan, mengajak manusia kepada Allah itu maksudnya warning kepada kita, sebelum kita mengajak manusia kepada Allah, maka kita harus perbaiki diri kita. Artinya kita harus belajar. Itu maksudnya Pak. Kita harus belajar. Tapi bukan berarti harus jadi ulama dulu baru bisa mengajak manusia kepada Allah. Harus masuk pesantren dulu. Harus masuk sekolah agama dulu. Baru kita mengajak. Bukan begitu. Bapak tahu Pak, ketika jamaah sekalian, sahabat-sahabat Nabi baru masuk Islam, langsung dia dakwakan kepada kalimat la ilaha illallah kepada keluarganya. Padahal baru masuk Islam, artinya ilmunya masih sedikit, tapi dia sudah berdakwah, dia sudah menyampaikan. Iya, jamaah sekalian. Tapi sekali lagi Pak, kita menyampaikan itu berdasarkan ilmu tadi. Jangan kita menyampaikan hanya sesuai dengan logika kita saja. Ya ini barangkali bagus ini. Iya, ini barangkali terpuji nih menurut Allah. Bukan itu yang menjadi standar. Standar kita harus kembali kepada Al-Quran As-Sunnah. Jamaah sekalian. Ini yang menjadi standar, jamaah sekalian. Apakah perbuatan itu disenangi Allah dan Rasulnya atau tidak? Apakah itu diperintahkan Allah atau tidak? Jamaah sekalian. Kalau diperintahkan Allah dan Rasulnya, kita sampaikan. Kita katakan, ini perintah Allah dan Rasulnya. Ya, ini larangan Allah dan Rasulnya. Berarti kita menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain itu berdasarkan ilmu Pak. Ya, bukan dengan asal-asalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya Pak ya. Contohnya pentingnya kita memperbaiki diri kita. Ya, artinya memperbaiki diri artinya pentingnya kita terus belajar dan belajar Pak. Jangan kita menganggap diri kita sudah pintar. Bapak tahu Pak, ada ini ulama di Saudi Arabia namanya Syekh bin Baz. Jamaah sekalian, beliau adalah meskipun dia sudah ulama tetapi belajar terus. Bahkan dia belajar tuh Pak, biasa sampai tengah malam, jam 12 malam dia baru tidur. Dan orang yang buta Pak, buta dia kalau tidak salah umur 11 tahun. Sudah mulai kabur, matanya itu umur 9 tahun. Nanti 11 tahun dia buta total. Tapi dia menjadi seorang mufti. Kalau kita sekarang ini Pak, di Indonesia namanya ketua majelis ulamanya kerajaan Arab Saudi Pak, namanya Syekh bin Baz. Dia meninggal kalau tidak salah sekitar tahun 2003. Iya, sekarang kan 2025, kurang lebih 22 tahun yang lalu Pak. Ya masih hidup ya. Kita artinya sezaman dengan kita. Saya cuma ingin mengambil saja
pelajaran, Pak. Ya. Artinya beliau itu orang yang buta, Pak, tapi semangat belajarnya luar biasa. Kala orang yang tidak buta, ya jamaah sekalian. Bahkan pernah beliau sakit Pak, terbaring di rumah sakit. Karena dia buta kan, Pak, jadi dia punya asisten. Ada asistennya, Pak, satu orang, laki-laki. Artinya muridnya. Jadi kerjaan muridnya adalah mendampingi beliau kalau mau ceramah, di rumahnya belajar. Karena dia buta, jadi dibacakan, Pak. Itu buku dibacakan. Dia dengar. Inilah orang buta, Pak. Itu orang buta itu biasanya, Pak, kuat, dia punya ingatan. Pendengarannya kuat. Jadi Syekh bin Bas ini, Pak, dia terbaring, muridnya membacakan, dia minta. Padahal katanya dokter, istirahat total, jangan dulu bergerak-gerak. Dia tidak mau, Pak. Tidak mau dia. Jamaah sekalian. Tetap dia suruh asistennya atau ajudannya, tolong ambilkan buku, bacakan saya. Bacakan, Pak. Dia dengar sambil baring-baring. Lihat bagaimana, Pak. Jadi jangan dikira ulama itu berhenti belajar. Ulama saya terus belajar, Pak. Apalagi kita bukan ulama. Inilah kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang sebenar-benar hamba, itu apa? Ada upaya untuk memperbaiki diri kita. Ada diri kita untuk belajar dan terus belajar. Bertanya dan terus bertanya kepada para ulama kita. Bapak tahu Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Sama juga dengan beliau, Syekh bin Bas. Imam Ahmad ini hidup pada tahun 1 Hijriah atau 2 Hijriah lah. Murid Imam Syafi'i, terkenal, Pak. Salah satu dari 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, dia dikenal dengan mazhab Hambali, nama Imam Ahmad bin Hambal. Sama juga, pernah dia sakit juga, Pak. Sakit. Dia minta kepada muridnya namanya Tawus. Tawus ini muridnya. Dia bilang, tolong ambilkan di rak bukuku, ambilkan buku. Saya mau tolong saya mau membaca. Bayangkan, pada dalam keadaan sakit. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Jamaah sekalian. Tapi jangan kita katakan, Ustadz itu kan ulama. Wajarlah kalau ulama itu dia selalu belajar. Kita kan bukan ulama. Saya bukan ingin memperbandingkan antara ulama dan tidak ulamanya. Yang saya perbandingkan adalah adanya upaya untuk terus belajar. Itu maksudnya. Tidak ada waktu untuk berhenti belajar, untuk berhenti untuk memperbaiki diri. Jamaah sekalian. Iya. Kita harus belajar, jamaah sekalian. Oleh karena itulah, jamaah sekalian, sahabat Nabi itu, Pak, tidak pernah berhenti belajar. Iya. Jadi kerjaannya bersama Nabi itu adalah mencatat apa yang Nabi sampaikan, dicatat. Yang kuat hafalannya seperti Abu Hurairah, karena kuat hafalannya, Pak, dia tidak pernah mencatat. Dia hanya dengarkan, malamnya dia ulang-ulang lagi apa yang bisa didengarkan, Pak. Abu Hurairah. Beda dengan Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah bin Amr ibn As ini, Pak, diandalkan catatannya. Mencatat dia. Mencatat apa yang Nabi sampaikan. Jadi yang kita garis bawah di sini, jemaah sekalian, bahwasanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang cinta ilmu. Jemaah sekalian, orang-orang yang mau memperbaiki dirinya. Inilah sebenarnya kaum muslimin demikian adanya, Pak. Kaum muslimin juga demikian adanya. Yaitu apa? Bagaimana kaum muslimin ini mau belajar, mau memperbaiki diri. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah.
Sebagai contoh Pak ya. Saya bacakan contohnya. Wal insanu alladhi yatatahhar wa huwa ya'lamu annahu ala tariqin syar'iyyin. Al huwa kalladhi yatatahhar min ajli annahu ra'a abahu aw ummahu yatatahharan. Seseorang, kata Syekh, yang berwudu dan dia tahu bahwasanya wudu itu adalah perintah Allah. Seseorang yang berwudu, ini contoh saja Pak ya, contoh. Dan dia tahu bahwasanya berwudu itu adalah perintah Allah kan Pak? Kita kan diperintahkan oleh Allah untuk berwudu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, silakan buka surah Al-Maidah ayat 6. Apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka hendaklah kalian berwudu, mencuci wajah kalian, mencuci tangan kalian sampai siku, mengusap kepala kalian, kemudian mencuci kedua kaki kalian sampai mata kaki. Perintah kan Pak? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka cucilah, perintah, maka cucilah ya, atau basuhlah wajahmu ya, kemudian kedua tanganmu sampai siku, kemudian usaplah kepalamu ya, kemudian cucilah kedua kakimu sampai mata kaki. Jamaah sekalian, kata Syekh, kalau dia mengetahui bahwasanya wudu itu adalah perintah Allah, apakah sama dengan orang yang sekedar berwudu tetapi dia tidak tahu bahwasanya itu adalah perintah Allah? Dia cuma karena melihat orang tuanya berwudu, dia juga berwudu. Apakah sama Pak? Tidak sama. Sama-sama berwudu. Satu berwudu dilandasi dengan ilmu, satu berwudu karena turun-temurun. Beda Pak. Jamaah sekalian, ini saya mengatakan jamaah sekalian ya, jadi seorang hamba yang sebenar-benar hamba adalah ketika dia berwudu, dia menyadari bahwasanya wudu itu adalah perintah Allah, bukan cuma sekedar ya menjalankan wudu, berwudu saja, tapi dia meyakini bahwasanya wudu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, oleh karena itu Pak, kenapa ada namanya niat? Ya kan? Karena ada niat sebelum kita berwudu kan? Ada niat sebelum kita sholat. Jamaah sekalian. Jadi niat itu jamaah sekalian adalah keinginan kita untuk melakukan sesuatu, jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala dan karena kita mengetahui bahwasanya itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itulah niat. Iya. Jadi begini Pak ya. Ketika kita berwudu, hadirkan kita punya hati. Ya. Tidak perlu diucapkan, tidak perlu diucapkan. Hadirkan kita dalam hati bahwasanya saya melaksanakan wudu ini karena perintahmu ya Allah. Karena perintahmu ya Allah. Jamaah sekalian, saya melaksanakan sholat ini karena perintahmu ya Allah. Ya Allah, saya keluar dari rumah ya Allah untuk melaksanakan sholat itu karena perintahmu ya Allah. Inilah yang dikatakan sebagai hamba yang sebenar-benar hamba. Jamaah sekalian, ini disebutkan. Bahkan bukan cuma itu Pak. Bahkan kata beliau, bahkan hendaklah kita menyadari bahwasanya kita mengetahui bahwasanya itu merupakan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua yang kita hadirkan Pak.
ketika kita melaksanakan wudhu. Pertama adalah kita hadirkan hati kita bahwasanya wudhu itu adalah merupakan perintah Allah. Yang kedua, kita hadirkan hati kita bahwasanya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, sama juga Pak, contoh lain, kalau kita makan, ini bukan perkataan saya Pak ya, ini perkataannya ulama, termasuk Syekh Utsaimin. Kita makan, ketika kita makan Pak, apa niat kita? Apa kita niat kita makan Pak? Apakah sekedar makan saja sampai kenyang, atau ada yang kita niatkan? Seorang hamba yang sejati Pak, karena ini makanan adalah nikmat dari Allah, pemberian Allah, hadirkan hati kita ya Allah, dapat diucapkan dalam hati, saya makan ini Allah agar saya kuat beribadah kepada kamu. Begitu. Ini perkataan ulama. Jadi kalau kita makan cuma tidak langsung makan Pak, apa niat kita? Supaya selama kita makan pada keberkahan, bukan keberkahan Pak, agar kita mendapatkan pahala. Karena itu makan, bekerja, olahraga itu mubah sifatnya Pak, mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak berdosa. Itu namanya hal-hal yang bersifat mubah. Beda dengan sholat, puasa, zakat, itu dia namanya kewajiban, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contoh olahraga, siapa yang biasa sering olahraga? Apa niat kita olahraga? Atau langsung saja, langsung olahraga bisa 1 jam 2 jam? Apa niat kita? Kata ulama, olahraga itu mubah sifatnya, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak berdosa. Karena tidak ada perintah Allah olahraga kan? Tidak ada perintah Allah olahraga, pernah ada? Tidak ada Pak, karena olahraga itu sifatnya mubah. Artinya sifatnya boleh saja. Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Makanya kata ulama, kalau kita olahraga, niatkan, ya Allah, saya berolahraga ini Allah selama 1 jam 2 jam agar saya kuat beribadah kepadamu. Maka selama kita olahraga 1 jam 2 jam itu bernilai ibadah. Ibadah itu bernilai pahala. Coba bayangkan Pak, anggaplah kita olahraga misalnya sepekan 1 kali atau sepekan 2 kali. Anggaplah 2 jam sekali olahraga, dikalikan misalnya setahun 2 tahun. Tidak pernah kita hadirkan, kita punya niat, tapi tidak juga berdosa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ini pentingnya niat Pak. Ya Mas sekalian. Sama juga kalau kita ke masjid, dari rumah ke masjid, hadirkan hati kita, ya Allah, saya ke masjid ya Allah menjalankan perintahmu ya Allah. Hadirkan Pak. Jamaah sekalian. Makanya Pak, kenapa itu pahala itu bertingkat-tingkat? Yang disebutkan dalam hadis, satu kebaikan yang kita kerjakan itu Pak, itu dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Jadi ada yang dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 30, dan ada yang dapat 700. Apa kata ulama? Itu tergantung daripada niatnya, kehadiran hatinya. Karena juga orang sekedar yang penting selesai tugas saya, kewajiban saya. Ya boleh jadi dapat cuma 10 saja, dapatnya 10. Tapi kalau orang betul-betul hadir, makanya Pak, itu Ali bin Abi Thalib, ya, menantu Nabi, ya, Ali bin Abi Thalib menantu Nabi Pak, ya, juga merupakan sepupu sekali Rasulullah SAW. Karena Abu Thalib bersaudara dengan Abdullah, yaitu ayah Rasulullah SAW. Itu Abu Thalib Pak, setiap dia mau berwudu gemetar Pak. Apa kata istrinya? Kenapa kau gemetar? Kenapa saya tidak gemetar? Karena sebentar lagi saya akan menghadap Allah. Menghadap Allah, rajanya para raja. Kita saja Pak, kalau menghadap raja gemetar kita, raja pimpinan, jangan sampai salah-salah kita ngomong. Ya Mas sekalian, saya baru-baru baca hadis Pak, ketika Allah berfirman,
Itu sampai-sampai Pak, malaikat pingsan semua Pak, pingsan malaikat, tersungkur, sujud. Bahkan disebutkan juga dalam hadis itu, 7 lapis langit Pak gemetar, gemuruh, bergemuruh Pak. Itu kapan? Karena Allah berfirman Pak. Bayangkan Pak. Artinya 7 lapis langit saja yang kokoh, yang kuat Pak, itu gemetar ketika Allah berfirman Pak. Jamaah sekalian, malaikat sudah sujud Pak. Jamaah sekalian. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, mengapa saya tidak gemetar? Karena saya akan menghadap Allah. Wah, ini sudah ma'rifatnya tingkat tinggi Pak. Sekarang saya bertanya, apakah kita pernah gemetar kalau kita berwudu? Itu menjadi pertanyaan. Jamaah sekalian. Bukan berarti saya katakan kalau tidak gemetar Ustadz berarti tidak sah saja Pak. Iya, cuma saya katakan tadi tentu pahalanya pahalanya Ali bin Abi Thalib beda dengan pahala kita. Iya, karena dia sampai gemetar Pak, ketakutan Pak. Jamaah sekalian. Bahkan kata ulama ini tingkat tinggi juga Pak. Bahkan ketika azan itu sudah harus kita hadiri punya hati Pak. Ketika azan. Karena apa? Karena pada hakikatnya azan itu panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Semua pekerjaan kecil, keluarga kecil, semuanya kecil. Ini kita hadirkan Pak. Tapi kan sekarang kan umat Islam gimana? Ketika azan, cuek saja. Ada yang main bola, ada yang nonton televisi, ada yang jalan-jalan. Tidak ada Pak. Dikerjakan juga sholatnya. Tapi nanti kalau sudah mau habis waktu baru mau sholat. Jamaah sekalian, itu sahabat Nabi Pak, sama seperti kita, bekerja juga. Ada yang di ladang, ada yang sebagai tukang. Tetapi ketika azan dikumandangkan, tidak ada yang bekerja Pak, tinggalkan semua pekerjaannya Pak. Kerja semua datang ke masjid. Makanya wajarlah kalau sahabat Nabi itu Pak sudah dijamin masuk surga sebelum mereka meninggal dunia. Kan begitu ayatnya kan? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير. Orang-orang yang dahulu masuk Islam dan awal-awal memperjuangkan Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, itu para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka pun ridho kepada Allah kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, maka Allah siapkan baginya surga yang mana mereka kekal selama-lamanya. Itulah kemenangan yang terbesar, surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ada sahabat Pak belum meninggal dunia. Belum meninggal dunia Pak. Ini ayat ini. Jamaah sekalian. Artinya mereka sudah dijamin masuk surga, tetapi jamaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang sangat memahami tentang hakikat daripada kehidupan ini, jamaah sekalian. Sampai-sampai Abu Bakar Pak. Siapa yang tidak mengenal Abu Bakar? Jamaah sekalian. Iya. Abu Bakar ini jamaah sekalian, dia mengatakan seandainya saya ini menjadi daun-daun kering lalu terbang, setelah itu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya tidak rerumputan lalu rumputan itu pun kering, terbakar dan tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah orang imannya tinggi Pak, tapi takutnya kepada Allah itu luar biasa. Jamaah sekalian, takutnya kepada Allah. Hadirin, ya. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa merubah kita punya. Jadi kalau Bapak-bapak mau makan Pak, ya makan pagi, siang, malam, hadirkan niat kita. Ya Allah, saya makan ini Allah agar saya kuat beribadah kepadamu ya Allah.
Kita mau olahraga, ya Allah, saya akan olahraga sebentar ya Allah, agar saya bisa kuat beribadah kepadamu ya Allah. Bekerja, sambil bekerja Pak, kita bekerja ya Allah, saya akan keluar ya Allah untuk bekerja ya Allah, agar saya dengan bekerja ini ya Allah, saya mendapatkan nafkah. Dengan nafkah ini saya bisa untuk membiayai keluarga agar bisa untuk kuat beribadah. Jadi itu Pak, endingnya adalah bagaimana kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya Pak, dipersilakan. Ya silakan Pak. Kalau ada yang mau bertanya sambil dicicipi hidangannya. Ada yang bertanya Pak? Ya, kalau tidak ada Pak, saya lanjutkan sedikit ya, sambil menunggu azan Isya. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, ya hendaklah kita menghadirkan hati kita tatkala kita hendak beribadah kepada Allah. Ibadah apa saja Pak? Salatkah, ya, puasakah, zakatkah, wudukah, ya jamaah sekalian. Maka hendaklah kita menghadirkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu merupakan adalah perintah Allah dan kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Namun kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat mubah, boleh-boleh saja seperti makan, minum, olahraga, bekerja, jamaah sekalian, istirahat, tidur ya. Kita bisa tidur Pak. Sebelum kita tidur, hadirkan hati kita. Ya Allah, saya akan tidur ini ya Allah 8 jam, 7 jam. Ya, saya istirahat ya Allah dan beri saya kasih kekuatan agar saya bisa kuat beribadah kepada-Mu ya Allah di pagi harinya. Begitu Pak. Jadi selama 7 jam, 8 jam tidak tidur Pak, itu bernilai ibadah. Jamaah sekalian berpahala. Coba bayangkan Pak, berapa jam tidur setiap malam. Artinya tidur itu boleh-boleh saja, enggak larangan. Mau 10 jam kah, tapi kita tidak mendapatkan pahala karena kita tidak menghadirkan kita punya hati Pak. Karena itu tidur Pak bersifat mubah namanya, boleh tidur boleh tidak. Iya ya Mas sekalian. Jadi itu Pak, jadi ada namanya kewajiban, ada namanya hal-hal yang bersifat mubah. Kalau kewajiban, hadirkan ya Allah, ini perintahmu ya Allah, saya laksanakan ya Allah, dan saya mengikuti sunnah Rasulmu ya Allah. Kalau bersifat mubah, ya Allah, dengan pekerjaan ini, dengan aktivitas ini ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah, agar saya bisa terus istiqomah melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Itu semangat.
Berarti Pak, aktivitas kita semuanya beribadah 24 jam. Jamaah sekalian, beribadah. Kenapa? Karena selalu kita menghadirkan kita punya niat, Pak. Niat kita, apa niat kita? Jamaah sekalian, bekerja, keluar dari rumah, hadirkan niat. Kita mau olahraga, jamaah sekalian. Sampai-sampai dalam berhubungan suami istri pun, Pak. Jamaah sekalian, Nabi tuntunkan kepada kita apa yang kita baca tatkala berhubungan suami istri. Kan Nabi ajarkan, Pak. Luar biasa Islam. Masuk WC pun diajarkan. Oh Bapak, jangan sampai kita masuk WC tidak baca doa. Jamaah sekalian, Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, jamaah sekalian, berpakaian ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk rumah juga ada. Luar biasa ini Islam, Pak. Apakah ada agama lain selain Islam yang mengajarkan hal-hal begini, Pak? Masuk masjid, keluar masjid diajarkan, Pak, dalam Islam. Naik kendaraan diajarkan dalam Islam. Luar biasa Islam ini, Pak. Iya, tinggal kita saja yang mau terus memperbaiki diri kita, terus bagaimana kita belajar dan terus belajar. Baik Pak, karena waktu sudah masuk dan juga tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangin dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami atau daripada godaan setan yang tertutup. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.